Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Ambrosius Sadpan Siraene. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Ibnu Sina dengan nomor pokok mahasiswa 221055201088. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Perancangan Sistem Digital. Langsung saja masuk ke pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebuah mesin otomatisasi pabrik memerlukan sistem menghitung atau counter untuk mencatat jumlah produk yang melewati sensor. Counter ini harus dapat menghitung naik atau up counter dan turun atau down counter dengan sinyal clock yang stabil. Pertanyaannya, jelaskan tahapan konsep counter menggunakan flip-flop yang sesuai untuk sistem tersebut dan jelaskan alasan pemilihan jenis flip-flop yang digunakan. Oke, jawabannya, untuk memenuhi kebutuhan sistem penghitung pada mesin otomatisasi pabrik, sistem dirancang untuk mencatat jumlah produk yang melewati sensor dengan kemampuan menghitung naik dan turun. Di sini ini menggunakan flip-flop sebagai elemen utama karena kemampuannya untuk menyimpan dan memproses data biner secara efisien. Berikut adalah tahapan konsep perancangan counter menggunakan flip-flop dan alasan pemilihan jenis flip-flop yang digunakan. Yang pertama kita masuk ke tahapan perancangan counter. Yang pertama itu ada spesifikasi sistem. Yang merupakan sistem penghitung harus mampu bekerja sebagai up counter untuk mencatat kenaikan jumlah produk dan sebagai down counter untuk mencatat pengurangan jika diperlukan. Sistem harus stabil dan menerima sinyal clock dari sensor yang mendeteksi produk. 2. Pemilihan jenis flip-flop. Jika flip-flop dipilih sebagai elemen dasar counter karena fleksibilitasnya. Jika flip-flop memiliki kemampuan untuk bekerja dalam 4 mode. Yang pertama ada mode set, 2 reset, 3 hold, dan keempat ada toggle, yang membuatnya ideal untuk aplikasi counter. Mode toggle sangat berguna dalam menciptakan efek pencaca di mana keluaran flip-flop berubah keadaan yaitu 0 menjadi 1 atau sebaliknya setiap kali menerima sinyal clock. Oke, masuk ke desain counter. Yang pertama itu ada up counter, itu untuk menghitung naik jika flip-flop dihubungkan dalam konfigurasi ripple counter. Pada konfigurasi ini, output dari flip-flop pertama digunakan sebagai input clock untuk flip-flop berikutnya. Pola ini memungkinkan perubahan keadaan flip-flop secara berurutan menghasilkan perhitungan biner naik. Lalu yang kedua ada down counter. Untuk menghitung turun, sinyal input clock yang diberikan ke flip-flop diubah sehingga menghitung mundur. Ini dapat dilakukan dengan membalikkan koneksi output pada beberapa flip-flop atau dengan menggunakan logika tambahan. Yang ketiga ada control circuit. Sebuah sirkuit kontrol dirancang untuk mengatur mode counter berdasarkan kebutuhan. Sinyal kontrol ini dapat diatur menggunakan tombol manual atau melalui perangkat pengendali otomatis. Lalu yang kedua ada stabilisasi clock. Untuk memastikan sinyal clock yang stabil, sistem menggunakan debouncing circuit. Ini menghilangkan noise atau getaran dari sensor yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pencacahan. Dengan debouncing, hanya pulsa clock yang valid diteruskan ke counter. Lalu yang ketiga, tampilan dan reset. Output dari flip-flop diteruskan ke 7 segment display atau perangkat tampilan lainnya untuk memudahkan operator memantau jumlah produk. Selain itu, sistem dilengkapi dengan tombol reset untuk mengatur ulang counter ke 0 saat diperlukan. Lalu ada pun alasan kenapa jika flip-flop dipilih adalah karena serbaguna dan mampu bekerja dalam mode toggle tanpa memerlukan logika tambahan. Dalam aplikasi counter, mode toggle mempermudah implementasi penghitungan biner secara berurutan. Selain itu, jika flip-flop stabil, hemat daya dan mudah diintegrasikan dengan perangkat logika lain, menjadikannya pilihan ideal untuk sistem penghitung dalam mesin otomatisasi pabrik. Lalu ada pun cara kerja sistemnya yaitu sistem penghitung dimulai dengan sinyal clock yang diterima dari sensor setiap kali produk melewati jalurnya. Flip-flop pertama beralih ke mode toggle, mengubah keadaan setiap kali sinyal clock diterima. Perubahan ini memicu flip-flop berikutnya dalam urutan menghasilkan perhitungan biner naik atau turun sesuai dengan mode yang dipilih. Sebagai contoh, dalam mode up counter, produk pertama menghasilkan output 00010001, produk kedua 0010010, dan seterusnya. Dalam mode down counter, hitungan mundur dimulai dari nilai tertentu, misalnya 10001000, sehingga mencapai 0. Operator dapat memantau jumlah produk secara langsung melalui tampilan output dan jika diperlukan menggunakan tombol reset untuk memulai ulang hitung. Adapun
Kesimpulan dari penjelasan jawaban di atas yaitu dengan desain menggunakan jika flip-flop, sistem penghitung ini mampu mencatat jumlah produk secara akurat dalam mode naik maupun turun. Pemilihan jika flip-flop didasarkan pada kemampuannya untuk bekerja dalam berbagai mode dan menghasilkan perhitungan yang stabil. Sistem ini memenuhi kebutuhan otomatisasi pabrik dengan memastikan pencecahan yang andal dan mudah dikendalikan. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Sebuah perangkat telekomunikasi memiliki 8 saluran data D0 hingga D7 yang harus diatur menggunakan multiplexer, decoder, dan encoder. Perangkat ini harus memilih salah satu saluran data menggunakan multiplexer berdasarkan sinyal seleksi, mengaktifkan jalur output tertentu menggunakan decoder, lalu mengonversi jalur aktif menjadi kode binar menggunakan encoder. Soalnya, jelaskanlah tahapan perancangan yang menggunakan multiplexer, decoder, dan encoder untuk menangani kebutuhan tersebut dan berikan contoh skenario penggunanya. Oke, kita masuk ke jawaban. Untuk menangani kebutuhan perangkat telekomunikasi yang memiliki 8 saluran data, sistem dirancang menggunakan multiplexer, decoder, dan encoder untuk memastikan pengaturan data yang efisien. Sistem ini dirancang untuk memilih salah satu saluran data, mengaktifkan jalur output tertentu, dan mengonversi jalur yang aktif menjadi kode binar. Adapun tahapan perancangannya yaitu yang pertama, multiplexer. Adapun tahapan perancangannya yaitu yang pertama multiplexer, digunakan untuk memilih salah satu dari 8 saluran data berdasarkan sinyal seleksi. Multiplexer tipe 8 to 1 dipilih karena mampu menangani 8 input dan menghasilkan satu output tunggal. Sinyal seleksi yang terdiri dari 3 bit digunakan untuk menentukan saluran data yang dipilih. Sebagai contoh, jika sinyal seleksi adalah S2, S1, S0 sama dengan 101, S2, S1, S0 sama dengan 101, maka multiplexer akan memilih data dari saluran D5 yang kemudian diteruskan sebagai output. Selanjutnya, decoder digunakan untuk mengaktifkan jalur output tertentu sesuai dengan sinyal seleksi. Selanjutnya, decoder digunakan untuk mengaktifkan jalur output tertentu sesuai dengan sinyal seleksi. Sebuah 3-to-8 decoder digunakan karena memiliki 3 input seleksi dan 8 output. Setiap kombinasi sinyal seleksi akan mengaktifkan satu output tertentu. Sebagai contoh, jika S2, S1, S0 itu sama dengan 101, S2, S1, S0 sama dengan 101, maka output O5 akan aktif, sementara output lainnya tetap dalam kondisi tidak aktif. Decoder ini penting untuk mengidentifikasi jalur spesifik yang sedang digunakan. Lalu tahap terakhir adalah menggunakan encoder untuk mengonversi jalur output aktif menjadi kode binar. Encoder tipe 8 to 3 dipilih karena mampu menerima 8 input, di mana hanya satu input yang aktif pada waktu tertentu dan menghasilkan 3 bit output binar. Jika input I5 aktif, encoder akan menghasilkan output binar B2 B1 B0 itu sama dengan 101 B2 B1 B0 sama dengan 101. Encoder ini mempermudah identifikasi jalur yang aktif dalam format binar yang dapat digunakan oleh perangkat pengendali sistem. Adapun contoh skenario penggunaannya adalah, misalkan perangkat telekomunikasi menerima data dari 8 sensor yang masing-masing terhubung ke saluran D0 hingga D7. Untuk membaca data dari sensor kelima, sinyal seleksi S2, S1, S0 sama dengan 101, S2, S1, S0 sama dengan 101 diberikan ke multiplexer, lalu multiplexer memilih data dari saluran D5 dan meneruskannya ke perangkat penerima melalui output tunggal. Secara bersamaan, sinyal seleksi yang sama diteruskan ke decoder. Decoder mengaktifkan jalur output O5 untuk menandai bahwa saluran D5 sedang digunakan. Jalur output aktif ini kemudian dihubungkan ke encoder. Encoder menerima output dari jalur O5 yang aktif dan mengonversinya menjadi kode binar 101101 yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi saluran D5 secara binar dalam sistem. Kesimpulannya adalah sistem ini memastikan bahwa setiap saluran data dapat diakses dan diidentifikasi secara efisien. Multiplexer memilih data berdasarkan sinyal seleksi, decoder mengaktifkan jalur output tertentu, dan encoder mengonversi jalur aktif menjadi kode binar. Pendekatan ini sangat cocok untuk perangkat telekomunikasi yang membutuhkan pengelolaan saluran data secara terorganisir dan akurat. Pertanyaan nomor 3. Sebuah pabrik minuman membutuhkan sistem pencacat digital untuk menghitung jumlah botol yang melewati sensor di conveyor belt. Sistem harus memberikan sinyal otomatis setiap kali jumlah botol mencapai 50 dan mengatur ulang penghitung untuk memulai hitungan baru. Soalnya, buatlah tahapan perancangan sistem pencacat digital untuk kebutuhan ini dan jelaskan cara kerjanya hingga proses reset.
Untuk memenuhi kebutuhan pabrik minuman dalam menghitung jumlah botol yang melewati sensor di conveyor belt, sistem pencatat digital dirancang dengan beberapa tahapan berikut. Sistem ini bertujuan untuk mencatat setiap botol yang terdeteksi, memberikan sinyal otomatis saat jumlah botol mencapai 50 dan secara otomatis mengatur ulang penghitung agar dapat memulai hitungan baru. Adapun tahapan perancangannya itu yang pertama, sensor dipasang di conveyor belt untuk mendeteksi botol yang melewatinya. Setiap botol yang terdeteksi menghasilkan sinyal pulsa yang menjadi input ke sistem pencacah digital. Untuk menghitung jumlah botol, digunakan counter digital yang akan bertambah setiap kali menerima sinyal dari sensor. Counter ini dapat berupa IC pencacah seperti 74LS90 atau dapat dirancang menggunakan flip-flop untuk menghitung dalam mode binder. Selanjutnya, untuk mendeteksi ketika jumlah botol mencapai angka 50 digunakan decoder. Decoder dirancang untuk membaca output dari counter dan mengidentifikasi kondisi spesifik ketika counter menunjukkan angka 50. Output dari decoder menghasilkan sinyal logika tinggi yang dapat digunakan sebagai sinyal otomatis, misalnya untuk menyalakan lampu indikator atau mengaktifkan mekanisme tertentu. Setelah diberikan, sistem harus mengatur ulang penghitung agar dapat memulai hitungan baru. Proses reset ini dilakukan dengan memanfaatkan sinyal dari decoder yang terhubung ke rangkaian reset counter. Reset circuit mengatur semua output counter kembali ke nol, sehingga sistem siap menghitung batch botol berikutnya. Untuk memastikan keandalan sinyal dari sensor diproses, menggunakan rangkaian debouncing guna menghilangkan noise atau getaran yang dapat menyebabkan hitungan tidak akurat. Adapun cara kerja sistemnya yaitu, setiap botol yang melewati sensor menghasilkan sinyal pulsa yang diterima oleh counter. Counter mencatat jumlah botol secara bertambah hingga mencapai angka 50. Pada saat itu, decoder mendeteksi kondisi dan menghasilkan dan mengeluarkan sinyal otomatis yang dapat digunakan untuk memberitahu operator atau mengaktifkan perangkat mekanik. Sinyal dari decoder juga memicu rangkaian reset yang mengatur ulang counter ke nilai nol. Dengan demikian, sistem secara otomatis kembali ke kondisi awal untuk mulai menghitung batch botol berikutnya. Proses ini berulang setiap kali jumlah botol mencapai 50, memastikan sistem bekerja terus-menerus tanpa perlu intervensi manual. Sekian jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah perancangan sistem digital yang telah saya jawab. Eh, Kiranya kalau ada kesalahan dalam jawaban saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.